mengungkap lebih dalam lagi terkait dengan kasus pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar. Selamat sore Pak Boy Rafli. Selamat sore, Mas Ya, Aldi. Pak Boy, mungkin kita bisa awali dengan perkembangan update terkini. Bagaimana situasi di Sigi saat ini, Pak? Iya, pertama tentu dalam hal ini sebagaimana yang telah juga disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, BNPT pun tentu mengutuk dengan keras pembunuhan keji yang dilakukan oleh kemudian yang kita ketahui sebagai para DPO terkait dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang berada di Poso dan sekitarnya. Update dari terakhir setelah dilakukan beberapa langkah olah TKP, ya, termasuk pemeriksaan dari sejumlah saksi dan juga petugas identifikasi, dan dilakukan terhadap para pelaku oleh tim Satgas Operasi Tinombala masih berlangsung, yang merupakan tim gabungan antara TNI dan Polri. Jadi kita berharap mereka yang saat ini memang sudah terdesak, ya, artinya mereka telah lari dari Gunung Biru, mereka mendatangi beberapa pemukiman penduduk untuk bertahan dengan mencari logistik dengan cara-cara yang sebagaimana kita saksikan. Ya, Pak Boy Rafli, mereka dengan keadaan semakin terdesak, tapi sebetulnya apa kesulitan yang dihadapi oleh tim Satgas Tinombala sendiri untuk menangkap kelompok MIT yang dikepalai oleh Ali Kalora ini, begitu? Karena Santoso sebelumnya sudah berhasil dilumpuhkan, dan sebetulnya mereka saat ini kelompok MIT yang dikepalai oleh Ali Kalora ada berapa jumlahnya, Pak? Ya, kelompok ini diidentifikasi awalnya itu berada di lokasi Gunung Biru di sekitar tahun 2012-2013, ya. Kalau di awal permulaan itu mereka di atas 25 orang, ya, kekuatan, ya. Namun demikian pada berjalan saat ini diperkirakan tersisa sekitar 10. Gunung Biru ini kebetulan memang medan pegunungan yang tidak mudah dan juga memiliki beberapa lokasi pemukiman pada kaki gunungnya. Jadi umumnya ketika mereka dikejar oleh tim satuan tugas, mereka berlari menuju tempat-tempat yang antara lain tempat sasaran itu adalah tempat pemukiman yang kalau kita lihat memang mereka sudah kesulitan logistik, ya. Jadi dengan cara seperti inilah antara lain mereka bisa bertahan selama ini dengan mengambil harta benda milik dari masyarakat yang berada di sekitar lereng Gunung Biru, antara lain termasuk Desa Taman JK dan sebagainya. Ya, Pak Boy Rafli, sebetulnya bagaimana pendekatan atau strategi yang dilakukan oleh tim Satgas Tinombala tersendiri untuk mengamankan MIT ini, atau sebetulnya sudah berapa lama pengejaran terhadap mereka dilakukan, Pak? Secara intensif dengan operasi Tinombala yang merupakan dari kelanjutan operasi penegakan hukum yang sebelumnya. Jadi dengan sandi operasi yang berbeda. Kalau sebelumnya kita ketahui dengan sandi operasi Amanusa, kemudian pernah juga operasi Camar Maleo, dan sejak 2016 tim Satuan Tugas TNI dan Polri operasi Tinombala. Karena kita tahu juga tahun 2016 itu berhasil melumpuhkan pimpinan mereka, antara lain adalah saudara Santoso, ya. Mungkin masih ingat peristiwa 2016 itu, sedangkan yang tersisa hari ini diperkirakan sekitar 10 dari awalnya sekitar 25 orang. Pak Boy Rafli, saat ini ada pasukan juga yang dikirim dari Jakarta begitu ke wilayah Sulawesi Tengah, dan ini kemudian ada kesan yang timbul di masyarakat aparat keamanan baru bergerak setelah ada kejadian aksi teror ini. Bagaimana klarifikasi dari BNPT ataupun kepolisian, Pak? Tim Satuan Tugas Operasi Tinombala ini sudah berjumlah dari kondisi yang saat ini sekitar 800 kekuatan, ya, TNI dan Polri. Jadi saya tidak bisa menjelaskan lebih rinci lagi kekuatan yang akan datang, tetapi yang jelas
dengan jumlah personil yang lebih besar itu akan lebih menambah kekuatan untuk menutup jalur atau perlintasan mereka dari wilayah Gunung Biru menuju ke desa-desa yang berada di lereng kaki gunung. Jadi inilah yang saat ini dikerjakan oleh tim. Ini tempatnya sangat luas sekali. Jadi memungkinkan untuk dikerahkannya personil yang lebih besar dengan maksud tentu untuk menutup pergerakan mereka. Dan sekaligus memberikan rasa aman juga kepada warga di Sigi, Sulawesi Tengah. Pak Boy Rafli, apa sebetulnya motif dari kelompok MIT melakukan aksi teror hingga pembunuhan terhadap warga? Apakah ada unsur politis di sana dan apakah MIT ini memiliki afiliasi dengan kelompok teroris transnasional ataupun internasional? Benar, mereka adalah kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur yang merupakan metamorfosis dari kelompok jaringan teroris sebelumnya, antara lain seperti Jamaah Al-Islamiyah. Jadi mereka merupakan kelompok jaringan teroris domestik yang berafiliasi dengan kelompok jaringan global, antara lain ISIS dan Al-Qaeda. Jadi mereka memang sudah kita upayakan berkali-kali untuk menyerahkan diri. Jadi upaya penegakan hukum terus dijalankan dan upaya itu kan kita tawarkan. Namun demikian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka sebenarnya adalah cara mereka untuk bertahan hidup dengan merampok dari harta benda milik masyarakat yang berada di lereng-lereng gunung di bagian utara, bagian selatan dari Gunung Biru tersebut. Jadi kegiatan aksi teror yang terjadi ini hanya semata-mata untuk mencari logistik karena mereka terdesak. Tapi untuk melipat gandakan pengaruh jaringan dari MIT sendiri, Pak Boy Rafli melihat ini di kawasan Sulawesi Tengah sejauh ini apakah masih terjadi, Pak? Kita selama ini simultan dengan upaya deradikalisasi yang dijalankan dan kami sangat berkeyakinan seluruh masyarakat yang di Kabupaten Poso dan sekitarnya, katakanlah berada di Sigi, Parigi, Mutong, dan lain-lain itu pasti sudah tidak mendukung lagi keberadaan mereka. Hanya mereka ini terkadang mendapat ancaman dari mereka. Jadi kami upayakan selama ini bahwa tidak ada lagi dukungan yang diberikan oleh masyarakat setempat. Dan itulah yang terus kita upayakan agar proses radikalisasi yang mereka lakukan itu tidak berkembang. Nyatanya hari ini kekuatan yang ada pada mereka itu tidak bertambah banyak. Dan kita bersyukur beberapa tokoh agama yang lama di sana sangat mengutuk keras apa yang dilakukan oleh kelompok Ali Kalora CS ini. Ya, seluruh masyarakat Indonesia mengutuk keras aksi teror ini. Pak Boy Rafli, mungkin terakhir dari foto yang beredar, kelompok MIT ini memiliki senjata begitu. Sebetulnya bagaimana mereka bisa memperoleh senjata tersebut? Ada beberapa cara. Mereka memang sebelumnya pernah memiliki senjata dari selundupan ya. Jadi umumnya mereka beli juga dari pasar gelap. Jadi kita tahu bahwa beberapa pemasok senjata, terutama adalah kelompok jaringan teroris sebelumnya, seperti kelompok Oman Abdurrahman yang selama ini juga memasok senjata dari Filipina Selatan, itu menjadi bagian yang mereka gunakan. Jadi itulah yang kalau kita identifikasi sebenarnya senjatanya tidak banyak saat ini, cuman mereka hari ini memang melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, di luar toleransi lagi, dan saya berkeyakinan tim satuan tugas yang ada akan bekerja lebih maksimal karena beberapa bulan lalu kami juga sudah bertatap muka dengan seluruh tim satuan tugas dan tinggal mohon doa dari lapisan masyarakat agar segera bisa kita bekuk atau kita lumpuhkan kelompok-kelompok yang masih ada tersisa ini. Baik, Pak Boy Rafli, tentunya seluruh masyarakat Indonesia mengutuk aksi teror yang terjadi di Sigi dan semoga bisa tertangkap seluruh anggota dari tim MIT Ali Kalora ini segera bisa ditemukan begitu. Terima kasih Pak Boy Rafli Amar, Kepala BNPT sudah bergabung bersama CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore, Mas Aldi.